Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia dan dalam keadaan yang insya Allah mulia, diridhoi oleh Allah, direstui oleh Allah, disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berada di satu keadaan, satu zaman di mana sebagaimana disampaikan guru kita semua Habibana Jindan tadi di awal penyampaiannya, ceramahnya, suka mencari-cari keburukan orang lain walaupun tidak ada. Suka membicarakan keburukan orang lain walaupun kecil, walaupun remeh-temeh, walaupun tidak banyak berarti. Sedangkan kita lupa kepada kebaikan orang lain kepada kita walaupun besar. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa beliau itu selalu melupakan keburukan orang lain kepada diri beliau walaupun begitu besarnya. Dan beliau selalu mengingat kebaikan orang lain kepada diri beliau walaupun begitu kecil dan remehnya bagi orang lain, tapi tidak ada yang kecil dari kebaikan itu di mata Nabi Muhammad karena beliau diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun itu besar, tidak remeh di mata Nabi Muhammad karena beliau yatakhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Nabi Muhammad dicaci maki, dibenci, dituduh tukang sihir, dituduh ini dan itu, bahkan Nabi Muhammad mau dicoba dibunuh oleh para pembenci Nabi Muhammad di Mekah sebelum beliau hijrah. Namun ketika beliau kemudian kembali dari Madinah ke Mekah sebagai satu kekuatan yang besar untuk kemudian membuka kota Mekah, Fathum Mekah, beliau dituduh, dicurigai oleh sebagian orang hari itu akan menjadi hari balas dendamnya Nabi Muhammad karena telah banyak kesakitan yang ditumpahkan oleh orang-orang kafir Mekah pada saat itu kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka menduga hada yaumul malhamah, ini adalah hari balas dendamnya Muhammad. Tapi Nabi katakan la hada yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang, tidak ada dendam. Nabi Muhammad bahkan tidak pernah mengingat keburukan orang lain sebesar apapun kepada dirinya, dilupakan oleh Nabi. Namun yang selalu diingat oleh Nabi Muhammad adalah kebaikan orang lain walaupun begitu kecil, tidak pernah remeh di mata, di pikiran dan di hati Nabi Muhammad sebagaimana diajarkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad. Gak ada yang kecil dari kebaikan. Ya'riful jamil, beliau adalah seorang yang mengetahui dan mengganjar seberapa kecil pun kebaikan orang lain kepada beliau. Sehingga dalam satu riwayat dalam Sahihul Bukhari wal Muslim, ada seorang hitam perempuan bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan suka mengumpulkan sampah di sekitaran masjidnya Nabi Muhammad sebagai bentuk khidmat beliau kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad, akhlaknya, ajarannya, sunnahnya dan segala yang bersanding dengan Nabi Muhammad. Beliau pilih dari sampah itu kemudian dibersihkan di tempat sampah. Setiap hari dilakukan hingga suatu hari beliau sakit. Dalam keadaan Nabi sedang pergi keluar dari kota. Dan di tengah sakitnya semakin parah hingga kemudian beliau wafat. Ketika Nabi Muhammad kembali ke Madinah, maka didapati Nabi Muhammad bertanya tentang mana Ummu Mahjan, seorang hitam yang selalu membersihkan masjidku. Di area masjidnya Nabi Muhammad itu selalu dibersihkan oleh Ummu Mahjan. Sahabat bertanya-tanya, dari mana Nabi Muhammad tahu tentang orang ini? Sahabat mengira Nabi Muhammad tidak pernah mengenal orang ini, bahkan tidak pernah tahu tentang orang ini, karena di mata orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad pada saat itu, orang ini hanya tukang bersih sampah di sekitarnya masjid Nabi Muhammad. Namun Sayyidul Wujud Nabi Muhammad
beliau sekecil apapun peran kebaikan yang diberikan oleh orang kepada Nabi Muhammad dalam dakwahnya, beliau selalu ingat. Beliau selalu perhatikan hingga dipuji oleh Allah, mata beliau mazaghal basaru wa ma tagha. Sungguh penglihatan Nabi Muhammad itu sangat agung, tidak pernah meleng sedikit pun dari kebaikan orang lain. Kata Nabi, mana Ummu Mahjan? Ia telah wafat wahai Nabi. Ia wafat ketika engkau di luar kota. Kemudian kata Nabi, kenapa engkau tidak buru-buru mengatakan kepadaku tentang kabar wafatnya Ummu Mahjan ini? Kemudian kata para sahabat, iya wahai Nabi, karena ia bagi orang-orang di sekitar kita dianggap seseorang yang baik, tapi ya orang biasa karena hanya pengumpul sampah di sekitar masjidnya Nabi Muhammad. Enggak, kata Nabi, tidak ada yang biasa dari kebaikan sekecil apapun yang diberikan di jalan Allah. Semua dihitung jihad sekecil apapun di jalan Allah. Sehingga kata Nabi, antarkan aku ke makamnya Ummu Mahjan. Maka diantarkan oleh sahabat ke makamnya Ummu Mahjan. Kemudian Nabi sholat gaib untuk Ummu Mahjan dan mendoakan Ummu Mahjan langsung di makamnya Ummu Mahjan sebagai bentuk rasa terima kasih Nabi kepada Ummu Mahjan atas kebaikan yang mungkin di mata kita adalah kebaikan yang sangat kecil hanya karena mengumpulkan sampah di sekitar masjidnya Nabi Muhammad. Dan kemudian menjadi terang benderanglah bukan hanya kuburannya Ummu Mahjan. Dalam riwayat pekuburan itu menjadi terang benderang karena keberkahan Ummu Mahjan yang disolati dan didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun kebaikan orang lain tidak pernah disepelekan oleh Nabi Muhammad. Selalu cekat di pikiran Nabi Muhammad. Selalu ada di hatinya Nabi Muhammad. Tidak pernah dilupakan. Dan sebesar apapun keburukan orang lain tidak pernah sedikit pun masuk ke pikiran Nabi Muhammad, masuk ke hatinya Nabi Muhammad, atau diucapkan oleh lisannya Nabi Muhammad. Bahkan seolah-olah beliau buta kepada keburukan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada beliau. Sedangkan kita, pengikutnya Nabi Muhammad, sebagian kita dzurriyyahnya Nabi Muhammad, kita menyibukkan diri dengan keburukan orang lain kepada kita walaupun begitu kecilnya, dan lupa kepada kebaikan orang lain kepada kita walaupun begitu besarnya. Orang telah melakukan 9 kebaikan kepada kita, sekali dia khilaf melakukan keburukan kepada kita, yang kita ingat keburukannya. Oh, fulan buruk karena pernah begini sama saya, padahal dia sudah pernah memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Ya'riful jamil, mengetahui kebaikannya orang lain, membalas kebaikannya orang lain adalah akhlak Nabi Muhammad yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebagaimana akhlaknya Allah, di mana Allah katakan dalam Al-Quran, tidak ada kata syukur dari engkau kecuali akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Setiap kamu melakukan kebaikan kepadaku, aku akan balas dengan ribuan nikmat dariku. Sebagaimana Nabi Muhammad, setiap engkau bersalam dan salawat kepadaku, aku diutus oleh Allah untuk menjawab salam kalian 10 kali dan salawat kalian 10 kali kepada kalian sebagai keberkahan. Umatnya Nabi Muhammad adalah orang yang selalu ingat kepada kebaikan orang lain sekecil apapun dan berupaya membalas sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan lupa kepada keburukan orang lain begitupun keburukan itu besar karena kita hidup dalam cinta sebagaimana hidupnya Nabi Muhammad yang tidak dimiliki kecuali cinta kepada Allah, kepada para nabi, para rasul, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada umatnya, dan bahkan kepada musuh-musuhnya. Kita akan belajar pada malam hari ini untuk mencintai siapa saja dengan selalu mengingat-ingat kebaikannya walaupun kecil. Sebagaimana Nabi Musa melihat binatang bangkai sudah jelek, semua bilang, oh ini buruk binatang ini karena udah jadi bangkai, oh ini begini dan begitu. Kemudian kata Nabi Musa, enggak, kalian lihat, giginya itu putih sekali, begitu indahnya. Ciri seorang mukmin adalah selalu melihat kebaikan orang lain walaupun begitu kecilnya. Hada minni wa nafu minkum habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.